Tapi basic yang terutamanya itu adalah dia ada pendidikan agama Kristennya. Itu yang penting buat kita karena setiap pagi yang saya tahu di penabur itu, penabur Banda khususnya ada morning devotionnya, Iya, Pak. iya. Halo Penaburs, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like channel ini ya, supaya kita bisa ngobrol obrolan-obrolan lain yang inspiratif, yang menginspirasi kita untuk mengerjakan hal yang baik dalam dunia pendidikan. Kali ini kita kedatangan salah seorang orang tua di sini. Ya, di sini ada siapa? Boleh perkenalkan diri, Ibu? Hai, nama saya Eva. Ya, Ibu Eva ini adalah orang tua dari Giana di TK Penabur Banda, Keitu sama Gavriel di Primary P1. Oh, P1-nya sama di Penabur Banda juga ya? Iya. Betul, dua-duanya di Penabur Banda. Iya. Kenapa kepikiran menyekolahkan di Penabur Banda, Bu, waktu itu? Iya, waktu itu tuh sempat cari beberapa sekolah gitu ya, Pak. Survei apa nih yang bagus, namanya orang tua pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Pendidikan terutama kan penting, bekal sampai tua nanti gitu. Kita kan orang tua nggak bisa kasih bekal apa-apa kecuali pendidikan. Nah, setelah survei beberapa sekolah, selain di Banda ini TK-nya itu internasional, tapi basic yang terutamanya itu adalah dia ada pendidikan agama Kristennya. Itu yang penting buat kita karena anak-anak usia TK, SD itu mereka kalau belum diarahkan ya kurang kuat untuk pendidikannya gitu kan, untuk agamanya. Sedangkan kalau di sekolah diajarkan setiap hari, mereka diajarkan berdoa, mereka diajarkan untuk mengenal Tuhan Yesus, itu akan melekat sampai nanti SMP, SMA, mereka mau sekolah dimanapun sudah kuat akarnya. Itu yang jadi pertimbangan saya dan suami, kenapa sih pilih Penabur Banda gitu, karena pengen anak-anak itu dibentuk karakternya kuat untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Jadi kalau menurut Ibu dan suami memang anak-anak di usia segitu yang paling penting karakter ya. Jadi dibentuknya di sana, dibiasakan kesehari berdoa dan ini ya, seperti itu. Betul. Nah, selama bersekolah bagaimana Bu melihat kedua anak pas di rumah, bagaimana mereka? Iya, luar biasa ya. Karena kan tadinya misalkan kita orang tua lupa untuk mengajarkan itu berdoa, tidur terutama ya, tidur, bangun tidur gitu ya, mau sekolah atau mau pergi, kita tuh kadang-kadang orang tua suka lupa gitu ngajarin berdoa gitu ya. Yang kita ajarin cuma doa makan, selesai makan, sudah gitu. Nah, begitu mereka masuk usia sekolah dan berinteraksi dengan miss-nya di sekolah, ya guru-guru gitu, itu tertanam sendiri di rumah gitu. Jadi mereka berani untuk, mama hari kita belum berdoa loh sebelum tidur gitu kan. Itu amazed juga. Terus bangun tidur juga mereka langsung duduk terus lipat tangan, terima kasih Tuhan sudah bisa bangun, bla bla bla, selesai. Dan ketemu sama keluarga pun mereka nggak malu untuk berdoa. Misalnya ada yang ulang tahun eyangnya atau oma opanya gitu, mereka datang terus berkumpul, aku aja yang berdoa gitu. Oh, sudah bisa dengan percaya diri ya. Iya, jadi karena di sekolah hal itu merupakan sesuatu kebiasaan yang membuat mereka, saya ngobrol sama Tuhan saya seperti saya ngobrol sama teman. Dan itu ngebuat kita orang tua, wow, hal kayak gini yang mungkin orang tua lupa untuk mengajarkan dan lupa untuk menanamkan kepercayaan diri kepada mereka bahwa berdoa itu bukan sesuatu yang jauh kok gitu. Berdoa itu sesuatu yang dekat sama kita. Pada saat kamu mau butuh Tuhanmu, butuh ngobrol sama Tuhan Yesus, ya itu langsung saja mengalir begitu aja. Itu yang saya lihat perubahan dari Gavi dan Gia pada saat mereka sudah mulai bersekolah. Ya, interaksi di sekolah tuh luar biasa. Karena setiap pagi yang saya tahu di penabur itu, penabur Banda khususnya ada morning devotionnya, Pak. Nah, morning devotion itu mereka diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu ya mereka akan berdoa masing-masing gitu. Nah, dan dari situ mereka akan mengeluarkan isi hati mereka, oh Tuhan, saya
terima kasih untuk ini, saya bersyukur untuk itu gitu. Jadi mereka sudah terbiasa seperti itu sih Pak. Itu Jadi yang saya senang. Kelihatan pembiasaannya memang berdampak ya dalam keseharian itu. Iya, terutama gitu. berdoa dan mendengarkan firman Tuhan itu yang berdampak. Dan Ibu dan Bapak juga jadi ini ya terdorong ya harus bangun bersama keluarga juga iya. ya. Gitu. Jadi kita juga sebelum tidur jangan sampai diingetin duluan kita yang mengingatkan ayo berdoa gitu. Kebiasaan itu jadi menular gitu kan. Jadi kebiasaan baik di keluarga bahwa kita berbicaralah dengan Tuhan Yesus kapanpun kamu perlu Tuhanmu gitu. Nah kalau masalah kurikulumnya Bu, yang kan tadi kan ada pertimbangan soal kurikulum internasional. Waktu itu pertimbangannya apa Bu sehingga akhirnya juga memilih ya kayaknya bagusnya di Banda atau di itu seperti apa? Kalau untuk kurikulum jelas ya kalau untuk di Banda. Jadi dia international school tapi basicnya basic yang clear gitu ya, pakai IB gitu. Dimana IB itu kurikulumnya tidak membuat anak stres belajar, terbebani dengan banyak pelajaran betul dan clear mau pakai kurikulum nasional atau kurikulum mana nih gitu kan. Kadang-kadang ada sekolah internasional yang masih bingung untuk saya mau pakai mengajarkan anak saya di kurikulum mana nih ajaknya, apakah di nasional tetapi pengantarnya saja yang bahasa Inggris atau memang mengadopsi kurikulum internasional membentuk karakter anak tuh lebih mantap di mana. Nah, kemudian kita lihat di Penabur Banda jelas gitu ya, IB-nya kuat. Jadi belajar anaknya pun nggak membuat dia terbebani tadi yang seperti Bapak bilang, tidak membuat dia stres. Dia belajar 1 2 3 4 sampai 10 gitu tuh dengan aplikasi-aplikasi bermain dan dia tidak akan terasa saya lagi belajar atau belajar membacanya pun saya sambil bermain, sambil bernyanyi gitu. Jadi lama-lama si anak terbiasa untuk bisa membaca tanpa kita stressful untuk harus bisa nih, terus ditekankan si anak harus menguasai A B C D sampai jelas gitu. Nah, kalau di sini tidak seperti itu. Jadi anak bisa membaca, bisa berhitung, bisa menulis itu mengalir dari umur K1 sampai K3 itu kuat dasarnya gitu. Jadi bukan sekedar diajarkan pintar atau cerdas, tetapi mereka diajarkan untuk percaya diri, mengembangkan sisi lain yang kamu punya tanpa harus kamu tuh terbebani dengan apa yang misalnya apa yang kamu tidak punya, terus kamu harus cari apa yang sedangkan betul gitu. Apa yang kamu tidak bisa kejar, padahal dia bisa di satu sisi yang belum digali. Itu di Penabur Banda ini saya lihat bahwa tidak semua anak punya keahlian yang banyak, tapi dengan keahlian yang spesifik mereka bisa berkembang menjadi anak-anak yang berpotensial. Itu sih. Jadi kalau Gavi sama ini hobinya apa Bu kalau yang dikembangin biasanya kalau Gavi dan Gia. Kalau Gavi dan Gia sekarang dia lagi mencoba untuk piano. Ya, jadi ke musiknya dia mencoba karena dia senang di musik gitu ya. Dan sekarang untuk yang Giana tanpa disuruh dia suka, mama aku mau main piano nih gitu. Jadi karena dia sudah tergali bahwa saya suka musik gitu. Kalau di Gavi itu lebih seneng explore cerita, explore science gitu. Jadi musik itu sebagai tambahan dia untuk mengerti nada aja gitu. Tapi dari sisi explore science, explore membaca, explore untuk dia mengerti tentang dunia katakanlah hewan, tumbuhan, dia lebih senang ke situ explore-nya. Jadi dia ke ilmu pengetahuan gimana nih saya bisa tahu satu hal tapi detail. Nah, jadi terarahkannya dari sekolah Penabur ini seperti itu, Pak. Jadi kalau saya suka sesuatu jangan tanggung-tanggung nih. Tahu itu sampai karakter detailnya. Jadi bukan suka A B C tapi cuman comot gitu ya. Kan kebanyakan kita supaya tahu bagian generalnya saja. Nah, tetapi kalau di sini karena kamu minatnya suka minatnya di sana, ayo gali gitu. Dan itu yang saya lihat dari Gavi, seperti contohnya dia suka misalkan hewan shark. Nah, kan dari kecil dia suka shark gitu ya, sampai buku-buku dia beli. Kemudian dia tontonannya juga YouTube-nya tentang shark. Nah, dari situ saya melihat bukan hanya shark yang dia tahu, tapi shark itu bagaimana dia berkembang biak,
Kemudian shark itu jenisnya apa aja sih? Oh ternyata ada hammerhead shark, kemudian ada shark yang lain yang saya juga nggak hafal, tapi si anaknya sendiri karena dia sudah menonton itu dan sudah melihat itu dengan detail, dia bisa menceritakan ulang. Gitu. Wah, beda ya jadi ya terasa ini ya, masing-masing dikembangkan dengan cara yang berbeda. Betul. Jadi kalau Giana sukanya lebih ke bidang musik ataupun seni, ya kita arahkan aja ke sana. Kalau Gavi sukanya explore ke bidang sains, biarkan dia berkembang di situ dengan minatnya dia sendiri. Bu Eva kan udah punya pengalaman nih berarti dengan 2 anak dengan minat berbeda gitu. Pas awal-awal dulu mengarahkannya atau sampai akhirnya sama-sama memutuskan ya, tentu dengan Bapak juga menentukan sekolah di anak dan ini gitu. Jadi waktu itu bagaimana Bu persiapannya dan apa yang jadi pertimbangan Ibu waktu itu? Kayaknya ini harus kesini, memang harus seperti ini, dan hal apa sih menurut Ibu paling penting buat pendidikan anak di usia sekarang? Hal yang paling penting menurut saya dan suami itu tadi pertama pendidikan agamanya, karakternya agama. Ya betul. Yang keduanya anak tidak bingung untuk dapat belajar itu saya mau belajar yang seperti apa nih, itu yang penting. Yang ketiga lingkungan. Lingkungannya bagaimana nih dengan teman-teman, dengan guru gitu ya. Gimana lingkungannya sehat atau tidak gitu, membangun karakter anak yang baik atau tidak. Kemudian selain lingkungan dengan pergaulan, berikutnya adalah suasana belajarnya bagaimana. Apalagi sekarang kita tahu ya pandemi bagaimana. Kemarin sempat online school apa segala macam. Jadi kita melihat bahwa prokesnya di sekolah aman atau tidak gitu. Yang kedua, kalaupun anak online school, kita orang tua dibuat kesusahan atau tidak dengan materi-materi pembelajaran yang harusnya ada di sekolah kemudian dipindah ke online gitu. Tapi ya puji Tuhan kalau saya lihat setelah memutuskan itu kan anak-anak masuk gitu ya. Nah setelah masuk itu ya ternyata memang tidak salah pilih untuk masuk ke Banda ini. Kenapa? Karena semua materi disupport luar biasa sama guru-guru di sekolah. Per 2 minggu mereka akan mengganti learning kit gitu, dan si anak pun tidak bingung. Saya hari ini belajar apa ya? Saya alat tulisnya mana ya gitu. Mereka sama sekali nggak bingung seperti itu karena semua sudah disupport luar biasa sama sekolah. Tidak ada yang kita orang tua itu akan membeli sendiri gitu, sama sekali tidak ada. Gitu yang membuat kita guru-gurunya, lingkungannya, semua materi pembelajarannya jelas. Makanya saya sama papahnya anak-anak mencoba, yaudah kita masuk ke sini gitu. Apalagi dulu sebelum Giana masuk kan Gavi duluan gitu ya. Betul. Jadi ini iya enggak gitu, karena sebelumnya anak pertama juga tadinya mau masuk sini gitu, tapi kan tidak jadi waktu itu. Survei juga ke sini bahwa iya nggak ya masuk ke sini gitu, karena beberapa sekolah internasional lain juga bagus gitu. Terlihat namanya kita orang tua baru ya, melihat ngelihat semua sekolah internasional tuh kayaknya bagus aja. Jadi apa nih dari antara semua yang bagus itu, apa yang terbaik dari antara pilihan itu. Jadi dan khususnya buat anak ya. Betul. Dan secara yang bagus-bagus itu yang menonjol di kita mau ditekankan adalah karakternya. Ya sudah, kita pilih ke Penabur Banda. Gitu. Sempat debat nggak waktu itu? Kalau debat sih enggak ya. Cuman ada agak perbedaan ini pasti ada perbedaan value yang ingin ditekankan mungkin atau seperti apa? Iya sih. Kalau saya sama bapaknya selain membuat anak itu mengerti pengetahuan, mencari sekolah itu tadi karakternya. Karena karakter itu yang akan dibawa sampai mereka dewasa sampai mereka tua gitu. Kalau di TK dan SD itu karakternya sudah kuat, mau kemanapun mereka nanti masuk, SMP, SMA, kuliah ataupun dunia kerja, mereka akan bisa menyesuaikan diri karena karakter itu yang mereka akan bawa seumur hidup. Apalagi sekarang kan memang sudah sangat mengglobal ya, maksudnya orang bakal bisa kemanapun, terus bisa belajar dari mana saja gitu ya. Jadi pembentukan karakter itu memang dari dini memang harus jadi perhatian yang paling besar ya. Betul, karena memang cita-cita dari kami gitu ya, orang tuanya Gavi Gia, siapa tahu Tuhan kasih rezeki mereka nanti suatu saat bisa sekolahnya di luar
luar negeri, mereka dapat beasiswa internasional gitu kan, kita nggak tahu rencana Tuhan bagaimana, tapi dengan karakter yang kuat mereka ada dimanapun, mereka bisa menjaga diri mereka sendiri kan. Zaman sekarang ya Mas, ya ngerti, panggil Mas juga nggak apa-apa. Jadi emang ya itu ya, karena memang sudah semakin wajar ya sekarang orang mengglobal kan gitu, jadi memang harus kekuatan karakter itu yang paling kuat di sana gitu. Iya, Mungkin Ibu bisa jadi kasih tips Bu juga buat orang tua lain Bu, kira-kira nah, ini gimana kalau anaknya sekolah di sekolah seperti ini, terus juga komunikasi dengan gurunya seperti apa, nah apa yang paling penting yang perlu dipersiapkan orang tua kalau menurut Ibu? Oke, kalau untuk tips sih sebenarnya jatuhnya ke orang tua masing-masing ya, karena kan pasti orang tua punya pertimbangan mau kemana mengarahkan anak-anaknya gitu. Cuman satu hal, pada saat kita mau masuk ke memasukkan anak kita usia sekolah itu ke sekolah, pertama ya memang berdoa. Ya, mencari mana yang terbaik dari Tuhan gitu ya, doakan sekolah-sekolah itu dan lakukan survei, bukan hanya sekedar informasi dari literasi dari internet atau apa, tapi kalau memungkinkan lebih baik kita datang atau visit langsung ke sekolah tersebut untuk melihat benar nggak sih apa yang ada tertulis di brosur Instagram gitu katakanlah, ataupun informasi lain tuh benar nggak sih di sekolah kenyataannya seperti itu. Karena kadang-kadang ada informasi misalnya ya anaknya bisa sampai tidur di sekolah kalau misalnya belum dijemput, ada ruangannya. Kita perlu cek itu tuh betul atau tidak, atau hanya sekedar brosur informasi saja, sedangkan anaknya nanti sendirian misalnya ya gitu. Itu cek kalau memungkinkan. Terus yang ketiga, mencari literasi juga setelah anak-anak yang lulus itu, kalau misalnya kita ada teman atau ada anaknya yang sudah lulus dari sekolah tersebut, bertanya juga ini benar atau tidak gitu. Terus sesuaikan juga dengan misalkan budget ya sekarang kita nggak bisa memungkiri bahwa budget itu juga penting gitu. Mana yang cocok untuk kita, mana yang sesuai dengan budget tadi gitu. Kalau ternyata ini bagus dan ini sesuai dengan karakter kita, tetapi mungkin dari sisi budget belum bisa, ya nggak apa-apa, nanti coba dicari yang lain sekolahnya, karena masing-masing sekolah pasti punya keunggulan, punya keunikan sendiri gitu. Cuma tinggal dari sisi orang tua aja, pada saat anak selesai sekolah di rumah bagaimana menggali lagi apa yang sudah diajarkan di sekolah untuk lebih dimantepin lagi di rumah. Gitu sih. Kalau dari saya dan suami sih kemarin kayak gitu, Pak. Betul. Tapi emang kelihatan dampaknya sekarang ya. Keduanya sekarang enjoy kan ya di sini. Jadi merasakan pembelajarannya tadi yang tidak membebani gitu ya. Bahkan jadi membawa kebiasaan-kebiasaan yang baik soal karakter tadi ke rumah ya. Iya, puji Tuhan sangat berdampak sekali. Dan di sini sekolahnya jamnya bukan yang pendek ya, lumayan panjang dulu. Zaman saya sekolah berapa puluh tahun lalu tuh ya, SD, TK gitu ya. Zaman kita ya. Itu tuh kayaknya SD, TK tuh sampai jam 10 gitu ya. Betul. Atau SD tuh sampai jam 11 sudah kecapean, kita tuh yang udah nunggu jam pulang gitu. Tapi saya melihat Gavi dan Gia gitu untuk anak TK sendiri pulang jam 12, mereka masih enjoy ya. Gavi kadang-kadang pulang sampai setengah tiga dilanjut dengan les yang lain. Dia masih enjoy gitu ya. Dia masih bisa sempat cerita, dia masih sempat sharing ke saya bahwa mama tadi di sekolah A B C D gitu. Jadi terlihat bahwa dia tidak tertekan di sekolah. Terus sampai saya suka nanya, kecapean nggak gitu ya? Enggak, aku tadi tuh main-main sama temen aku. Terus sampai kadang-kadang mereka tuh melewatkan jam snacknya karena ya itu tadi asik main gitu, asik main. Emang missnya emang belajarnya apa tadi? Kok sampai main terus gitu kan? Enggak, tadi sambil belajar kok, aku dites kok katanya gitu. Tapi itu tidak terasa sama mereka bahwa jam yang panjang itu membuat lelah gitu. Karena materi pembelajarannya, pembawaan dari guru-gurunya juga yang fun, betul. Dan membuat mereka juga jadi nyaman belajarnya. Itu sih yang penting daripada kita berusaha untuk memberikan fasilitas di sekolah yang
luar biasa, tapi ternyata pembelajarannya, cara mengajarnya tidak membuat nyaman, Ya. itu ngebuat anak juga kadang-kadang Tertekan stres, ya. Betul. tertekan. Saya kalau anak saya lepas gitu ya masuk kelas gitu, saya selalu bilang bahwa sama mereka bahwa have fun ya Gav, have fun ya Gi gitu, bukannya stres ya, jangan ya gitu, karena pembelajaran mereka masih jauh panjang, TK, SD masih ada SMA, SMP, SMA gitu kan ya. Kalau dari kecil mereka sudah stres, kasihan. Betul. Iya. Saya cuma pengen mereka belajar dengan santai, belajar dengan fun. Jadi mereka dapat ilmunya, tapi juga dapat bahwa sesuatu itu belajar itu tidak membosankan. Ya, gitu. Itu hal yang jadi sorotan banget ya, supaya orang tua juga memperhatikan hal ini ya buat anaknya. Karena kan tumbuh kembangnya anak memang ditentukan di masa-masa sekarang ya Bu ya. Jadi emang itu yang paling penting. Oke Bu, terima kasih banget sudah berbagi bersama kita di sini ya. Sama-sama, Semoga Fi dan Pak. Gia masih semangat ya belajarnya gitu Amin. ya. Membawa hal yang baik dan jadi berkat juga nantinya buat keluarga, buat gereja, buat sesamanya ya. Seperti itu. Terima kasih ini sudah berbagi di tempat ini. Penaburs, kita sudah ngobrol tadi dengan Ibu Eva, salah satu orang tua ya dari siswa di sini di TK Penabur Banda. Kita dapat banyak inspirasi dan juga ada tips tadi buat para orang tua ya, memilih sekolah yang baik dan juga bagaimana sinergi ya dengan sekolah dalam membuat pendidikan yang anak yang mengasik ya, memang asik dan membuat tidak terbeban jadi, tapi justru memang terlihat dalam karakter dan pengetahuan yang didapatkan. Terima kasih Bu Eva sudah berbagi. Sama-sama, Terima Pak. kasih rekan-rekan menyaksikan. Kita jumpa lagi dalam obrolan berikutnya di podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like, share, dan komen channel ini. Ceritakan juga pengalaman Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian selama bersekolah dan akan jadi inspirasi buat kita semua. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Bye, terima kasih.